Ada puasnya, ada deg-degannya. Puasnya karena akhirnya selesai. Deg-degannya adalah ya pengharapan orang seperti apa kan, kita juga mau tahu reaksi mereka gitu, karena kita berharap kan ini film kan nggak yang kayak gini, film nggak tiap hari ada nih ya kan, ya punya misi untuk anti radikalisme, terus juga mengenang yang gugur, yang memang ada pernah gugur tahun 2018. Artinya film ini nyampe nggak emosinya ke penonton, itu yang deg-degannya saya tuh itu. Itu kalau dari saya. Kalau saya senang karena terus terang saya bisa dibilang salah satu film yang paling saya nikmat mainin ya ini film-film saya patah. Peluru kosongnya ditembak jar ya, ngaget-ngaget. Karena ada mainannya segala macam, gitu loh. Ya deg-degan juga udah pasti, gitu. Karena emang ya pengen tahu juga respon penonton kalau kemarin kita udah mainin cerita seperti ini gimana gitu. Jadi emang deg-degan sama bahagia. Deg-degan sama bahagia. Iya sama sih, aku juga ngerasa deg-degan, apalagi pas waktu premier kemarin gitu kan, itu pertama kali gue nonton setelah sekian lama gue nggak acting gitu loh Mas. Padahal kehidupan biasa juga suka acting. Kamu terakhir film kapan sih? Pokoknya sekitar kayak 2 tahunan lah aku nggak main film gitu kan. Terus, wah udah gitu ketemu Mas Rudi juga gitu kan. Tapi pas kemarin aku berusaha memberikan yang terbaik gitu. Pas waktu premier aja mulus sebelum nonton. Aduh, udah kayak gimana gitu. Sampai akhirnya sekarang tuh tanggal 18 tayang serentak di Indonesia. Gue yang kayak, orang-orang akhirnya mengakui gue pemain film lagi. Gue biasa berkonten gitu kan. Udah lama banget gak main film. Tapi makasih Mas Rudi, makasih Maksima juga. Pokoknya makasih buat yang sudah mempercayakan Aibtu Gendis diperankan oleh saya. Siap. Tapi benar sih, pas nonton pertama kali itu emang benar-benar kita belum gak sampai nikmatin ceritanya keseluruhan karena masih merhatiin detail kita mainnya seperti apa gitu loh. Kadang-kadang, aduh kenapa gue kayak gini, kenapa nggak kayak gini, masih kayak gitu. Yang kedua baru akhirnya bisa ngerasain, oh bentuk filmnya kayak gini. Oh udah nonton 2 kali? 2 kali akhirnya yang pas premier. Oh gue baru sekali, nah sekarang waktunya gue menikmati. Gue nggak mau protes terhadap diri gue sendiri. Ampun bang. Saya Patah ini sebenarnya inspirasinya tuh awalnya memang waktu ada kerusuhan di Makobrimob 2018. Nah pada waktu itu tuh ada cerita salah satu korban yang keluarganya waktu itu memang juga sedang sepasang suami istri ya, memang juga in daily life-nya memang lagi mengandung. Satu disiksa di dalam, satu mengandung. Nah menurut akhirnya kita menitik beratkan ke karakter yang itu, karena menurut kami itu sangat dramatis tuh. Ketika yang satunya lagi menghadapi maut, yang satunya menghadapi sebuah kehidupan yang akan ini gitu, akan tapi maut juga in a way gitu resikonya kan. Dan partner kita Mas Denny juga merasa bahwa butuh sesuatu untuk memonumenkan gugurnya korban-korban ini gitu loh, sehingga bagaimana kita membalutnya ya supaya menjadi sesuatu yang emosional, nilai emosinya tuh tinggi sekali gitu. Karena kalau enggak, itu akhirnya kan menjadi sebuah informasi sejarah saja. Nah, kita nggak mau itu, kita mau yang nempel ke penonton itu kan emosi ya. Makanya kenapa akhirnya karakter-karakter yang kita ciptakan di sini, yang based on yang inspired by yang ada, tapi juga kita rekayasa secara fiktif untuk supaya bisa nempel tuh karakter-karakternya yang kepada penonton gitu. Itu sih. Aku berperan sebagai Ruslan di sini. Aku sebagai Ibtu ya. Iya betul. Ruslan komandan ya. Bukan. Pokoknya aku tuh seniornya dari si Gendis dan si Aji yang dimainin sama Nicholas Saputra. Lo interrogator, dia penyidik. Oh, no, bukan, enggak kita. Aku Idensos. Identitas sosial. Iya. Nah kalau filmnya siapa sih? Kita samaan bang. Sama ya? Oh pasti sama. Kita seniornya si. Kita seniornya Aji. Dan Densos. Iya. Niko. Ya, udah. Terus kalau karena udah lama ya. Udah. Ini karena memang di karakter-karakter yang terlibat di sini sebagai densusnya itu kan ada departemennya dia kan. Departemen penyidik, operasional yang interrogator, ada yang densos ya. Densos nama istilahnya. Itu ada di bagian-bagian yang real life lah gitu. Jadi kita berusaha angkat itu. Ada yang memang karakter yang kalau yang di lapangan dia nggak tidur, harus nunggu sampai pagi lagi nggak pulang, baru pulang harus berangkat lagi. Itu juga kita kasih lihat. Jadi kita mau kita mau kan sebenarnya menjadi polisi atau densus itu kan sama kayak pekerjaan yang lain. Kan di film kan pasti si karakter A profesinya A gitu kan. Kan udah. Jadi profesinya kebetulan
polisi. Jadi kita harus tetap memperkenalkan itu juga sebagai profesi yang kayak apa gitu ke penonton seperti apa. Gue di sini berperan sebagai Gendis. Gendis itu geng-gengannya Ruslan lah kita. Iya. Bestie. Bestie. Kita dari identifikasi sosial. Yeah. Salah satu bagian di Densus juga gitu. Dia takut ngomong gitu. Itu yang komedi-komedi tunjukin nggak apa-apa sih. Biar beda sama film lain. Biar nggak terlalu serius ya. Jangan tolol kalian. Yang penting menarik. Oke. Oh, kalau saya pribadi sebenarnya menurut saya pribadi itu sangat sutradara drama banget kalau saya, ya kan? Jadi ketika Denny datang ke saya dengan ide ini, saya langsung mikir bahwa sebenarnya gini, mau filmnya genre yang horor, apa segala macam, kuncinya tetap manusianya kan, yang menjalani hidup itu gitu. Manusia itu pasti ada dramanya, nggak mungkin, kalau nggak ada. Kita datang ke bawah aja ada dramanya itu pasti kan. Dan drama itu yang harus kuat. Nah, tinggal masalahnya drama ini bagaimana caranya supaya semua orang bisa relate sebenarnya gitu. Jangan karena ini film polisi terus yang nggak suka profesi polisi nggak mau relate gitu. Makanya kita akhirnya mengangkat ya sepasang dari sisi romantismenya, harapan seorang istri, harapan seorang suami, kemudian bagaimana pekerjaan itu menjadi penghalang buat mereka juga in a way gitu. Something like that lah. Sedap bahasa Inggris. Betul. Ya kayak nyeritain maksudnya selain emang nih si Aji ya, maksudnya seorang Densus, tapi dia juga di lain sisi dia adalah seorang kepala keluarga, seorang suami dari istri yang cantik, seorang calon ayah dari anak yang lucu-lucu, itu yang akan kita ceritakan terus. Kalau dari aku sendiri, aku jujur aja aku tuh kagetan ya kalau ngedengar suara senjata api. Sumpah pas waktu kita latihan nembak itu, Iya, gue juga kagetan kok. Yang sebelah nembak gue kayak gitu, mana gue lagi ngeker gitu kan, lagi latihan. Kebayang gue itu harus apa ya, harus. Tapi untung lu nggak latah ya, untung nggak latah ya. Kalau latah jadi komedi itu film kita. cupu tuh pas waktu di lorong. Oh iya, sekali. Si Leong juga kagetan kok, tenang aja. Asli itu kan sebenarnya gue harus yang kayak gue harus terbiasa dengan benda itu gitu kan, karena memang gue pas ketika gue oke, gue sepakat gue mau jadi polisi, dari polisi gue diangkat menjadi Densus gitu kan, itu berarti gue udah terbiasa. Udah biasa kantongin sini kagak mules gitu, tapi kenyataannya kan itu mules kalau ganggu gitu ya. Gengges banget padahal. Udah apa sih gitu ya. Apalagi kayak harus membiasakan diri. Ini nih rada-rada canggung banget sebenarnya di gue. Gue itu kan gue punya beberapa saudara yang polisi banget gitu kan. Ketika mereka sebelum masuk di kepolisian, orangnya kayak kocak banget bercanda gitu. Pas udah jadi polisi itu tuh jujur ya, jadi rada-rada kaku. Mau dibercandain juga gitu doang, kayak jaim ya. Masih ada jaimnya. Gue tuh kadang mikir pas waktu kemarin-kemarin ya, apakah gue harus menjadi Densus yang kayak maksudnya polisinya tuh emang masih berasa gitu petugasnya gitu, petugas kepolisiannya, tapi di sisi lain kan ini gue berhubungan dengan sosial. Iya, berhubungan dengan mantan narapidana yang apa namanya? Kok gue lupa apa sih? Itu kita narapidana apa sih? Teroris. Oh, teroris. Nah, kan gue harus berhubungan langsung dengan narapidana teroris kayak gitu. Terus cara mereka buat bisa percaya dengan gue tuh seperti apa? Gue di situ berusaha kayak seluas mungkin, semanusia mungkin cara memperlakukan mereka, berbicara sama mereka tuh gimana. Jadi ya gue keluarkan sisi keibuan gue ketika kayak gue berusaha mengerti, oh iya ya, maksudnya sampai ada di titik polisi juga manusia, Densus juga manusia, biar gimana pun kita juga sama-sama punya hati. Itu adalah pekerjaan yang gue ambil. Jadi kayak segala resikonya ya udah gue tanggung gitu loh. Tapi berat juga loh jadi polisi menurut gue sih. Banget lah. Kalau jadi kuli bangunan juga loh berat. Berat juga temanggung. Lebih berat. Pansan kotak-kotak. Jik kotak-kotak. Kotak-kotaknya di belakang. Ya seperti itu lah ya. Itu sih pendalaman menurut gue tuh rada-rada susah gitu. Minum dulu. Itu makan. Ya pas sama sih kita kan sekali lagi belum tahu sebenarnya, nggak ada pengalaman untuk jadi Densus atau polisi ya. Terus ya kalau untuk memegang senjata emang kita juga ada
diajarin gitu kan, terus SOP-nya seperti apa gitu. Lu Cuman mah seneng. lucunya, seneng banget. Cuman lucunya ketika kita emang lagi belajar tuh kayaknya susah banget, cuman pas dibilang action, itu kayaknya semuanya udah gerak sendiri gitu loh, bener. Udah cara kita ngambil senjata, cara nembak segala macam udah lancar aja. Terus pas udah selesai syuting lagi baru kerasa, sini memar segala macam, di sini sakit, pinggang sakit, karena kan ada bungkusannya kan. Terus kedua tantangannya lagi yang ketika ada adegan-adegan yang benar-benar kita ketemu sama teroris, dan karena kita nggak punya pengalaman seperti itu, akhirnya kita menggunakan imajinasi kita masing-masing gitu loh. Bang, holster Oh, namanya. ya tapi kan nggak apa-apa, bungkus ya. Bungkusannya. Sarung sebenarnya. Sarung ya, sarung. Sarung buat Sarung. kita kos sholat tuh. Ini film serius loh itu. Ini kita serius Tapi loh. nggak apa-apa Iya gitu. Jadi siapa tahu ada penonton yang emang senang film komedi ya. Kita nonton. bukan sadikin loh. Iya, itu. Silakan Niko. Tuh. Harapannya sih ya mudah-mudahan teman-teman bisa punya waktu apresiasi untuk nonton film Indonesia, datang ke bioskop, dan mudah-mudahan setelah nonton film Sayap-Sayap Patah ini bisa mendapatkan kenikmatan tersendiri lah Asik. bagi penonton. Apa tuh? Gue takut spoiler tuh. Wah, susah ya. Iya kan? Kalau aku harapannya semoga film ini bisa diterima di masyarakat, terus ngerasa pas udah beli tiket, nonton filmnya, dapat pesan-pesan yang apa ya, yang bagus di film ini gitu. Dan di sisi lain, benar tadi kata Mas Rudi bahwa emang Bang Denny juga tujuannya, Bang Denny dari Maxima juga, Mas Rudi juga, kayak beneran kita pengen bikin ini kan, apa namanya, kayak apa sih? Monumen. Iya, monumen. Jadi memang kisah ini tuh memang harus dikenang, memang ada gitu. Jadi jangan sampai kita lupain begitu aja sih, itu aja sih. Kalau saya sih karena memang yang terjadi ini kan sebuah kejahatan ya, yang nggak mungkin apapun alasannya itu dibenarkan sebenarnya. Udah nyiksa, dibunuh, ya kan? Apapun alasannya kalau menurut aku, ini yang kadang-kadang masih agak rancu di dunia bahkan, apalagi di negara kita, bahwa kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau menurut kita, selama itu menyakiti orang lain, jangan, nggak boleh, dan nggak dibenarkan. Titik, that's it. Nah, itu mudah-mudahan film ini bisa nyampe ke situ dikit, ya lewat drama dan ininya gitu. Jadi itu tuh, mau kalau menyakiti orang lain apapun alasannya tidak dibenarkan. Ya betul. Titik. Nah. Titik. Jadi kamu jangan Setuju. menyakiti saya. Tapi bener Terus loh. aku juga gitu. Tapi bener loh, yang pas kalau ini kan kita bertiga sering sama Aji kan sama Niko sering ngomongin skrip ya. Terus kalau kita baca skrip, pas kita baca, ini yang kita baca tuh bukan hanya sekedar fiksi loh. Ini kisah nyata gitu loh. Gila, adegannya seperti ini gitu loh. Jadi kita benar-benar pas baca tuh setiap baca pasti merinding atau kayak berkaca-kaca, sedih banget ini cerita gitu loh. Terus apalagi kita sebagai aktor kan harus bisa gimana caranya skrip itu jadi bagian hidup kita kan. Jadi kita aplikasiin lagi ke sini gitu loh. Itu makin gila lagi, dan ada beberapa adegan yang gila. Kalau gue di posisi seperti ini, kita mau ngapain bingung segala macam. Ada satu lagi juga lupa saya ngomong. Karena kita mau ini nyampe ke masyarakat yang lebih luas, makanya kita berusaha mengejar untuk 13 tahun ke atas. Makanya kita berusaha untuk membuat film yang levelnya memang sejahat itu, tapi menyampaikannya bisa diterima dengan 13 tahun ke atas. Supaya apa? Karena sekarang kejahatan-kejahatan di situ sudah bergeser lebih dini lagi. Betul. Bully di sekolah udah umur segitu udah betul. ada, ya kan? Kalau nggak dari film kayak gini, Iya. aku rasa agak sulit kita menahan serangan itu karena sosmed dan segala macam kan masuk ya. Jadi itu kejahatannya luar biasa, tapi kita menyampaikannya supaya minimum anak 13 tahun udah bisa menerima dan bisa melihat tanpa harus dijagain. Tapi yang penting mereka bisa ngerasain bahwa kalau jahat sama orang gimana ya. Gitu. Anak bioskop, jangan lupa saksikan film Sayap-Sayap Patah. Di Cinepolis Cinema. Oke, udah mulai nih sekarang. Gue tunggu lo nonton. Oke, mantap. Mantap. Sih beda kan kalau diulang lagi asik. Di sini polis. Sini Mau belok dia. di sini ada polisi maksudnya.